Oke, kita lanjut ke pembahasan latihan soal kedua tentang operasi pembilangan pecahan, bilangan berpangkat, KPK, dan FPB. Silakan buka buku paketnya. Halaman 63, nomor 4 bagian C, tentukan hasil dari 7/1/3 dikurang 6/7/8. Bagaimana caranya? Di sini ada pecahan campuran ya, 7/1/3. Kita jadikan dulu pecahan biasa. Caranya 3 dikali 7 21 ditambah 1. Jadi 22/3 dikurang 6/7/8 dijadikan pecahan biasa. 6 kali 8 48 ditambah 7 55. Jadi 55/8. Bagaimana selanjutnya? Diingat kembali ya, kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Jadi kalau penyebutnya belum sama, bagaimana? Disamakan terlebih dahulu. Bagaimana menyamakan penyebut pecahan? Dengan mencari KPK-nya. Jadi sekarang kita cari dulu KPK dari 3 dan 8. Berapa KPK 3 dan 8? KPK-nya adalah 24 ya. Kalau KPK-nya sudah ketemu, berarti penyebutnya yang baru adalah 24. Sekarang penyebutnya 24. 24 bagi 3 berapa? Baru dikali dengan pembilangnya 22 dengan 170 dikurang ya, tadi kan KPK-nya 24, berarti penyebutnya jadi 24. 24 dibagi 8 berapa? 3 kali 55 165 ya. Kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya baru bisa dikurangkan. 170 dikurang 165 berapa? 11. Jadi hasilnya adalah 11/24 ya. Masih di halaman 63 nomor 5. Ada soal cerita. Ibu Cindy membeli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1/4 kg dan 1 ekor lainnya beratnya 2/4/5 kg. Pertanyaannya, berapa kilogram berat kedua ekor ayam? Berapa beratnya? Tinggal dijumlah ya. 1/4 ditambah 2/4 per 5. Ya. Bagaimana? Sama seperti yang tadi. Boleh dijadikan pecahan biasa atau ini dijumlahkan langsung 1 tambah 2 baru ditambah 1/4 tambah 4 per 5. Cara mana yang kalian anggap mudah? Di sini ibu pakai pecahan biasa. 1/4 itu berarti sama dengan 5/4 ya. Ditambah 2/4/5. 2 kali 5 10, 10 tambah 4 14. Berarti 14/5.
Sama seperti pengurangan, pada penjumlahan ini tidak boleh kita langsung jumlahkan 5 tambah 14 kemudian 4 tambah 5 ya. Kalau penjumlahan itu harus disamakan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 4 dan 5. 4 dan 5 KPK nya adalah 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 5 25. Jadi sekarang pecahannya adalah 25 per 20 ditambah 20 dibagi 5 berapa? 4. 4 kali 14 50. Ya. Setelah penyebutnya sama, ini sama-sama 20, baru pembilangnya kita jumlahkan. 25 tambah 56 berapa? 81 per 20. Ya, bolehkah Bu sampai di sini? Boleh, tapi alangkah baiknya disederhanakan lagi karena ini kan masih bisa disederhanakan ya. Pecahannya 81 per 20. Kita jadikan pecahan campuran. 81 dibagi 20 berapa sih yang mendekati 4 ya? Karena 4 kali 20 adalah 80. Sisanya berapa? 1. Nah, hasilnya adalah 41 per 20. Bisa dipahami ya? Kita lanjut halaman 76 nomor 3. Sekarang operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Kalau perkalian, diingat kembali, kalau perkalian kita bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Sekarang kalau gini ada perkalian sama ada pembagian, mana yang lebih dulu? Perkalian dan pembagian itu kekuatannya sama, jadi kedudukannya sama ya. Jadi yang diurutkan dari sebelah kiri. Jadi perkalian dulu 1 per 3 kali 4 per 5. 1 kali 4 berapa? 4. Jadi kalau perkalian tinggal langsung dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 5 berapa? 15. Jadi 1 per 3 kali 4 per 5 sama dengan 4 per 15. 4 per 15 dibagi 16 per 9. Kalau pembagian seperti apa? Kalau pembagian itu berarti dikali, kemudian ini dibalik, jadinya 9 per 16 ya. Jadi 4 per 15 kali 9 per 16. Perhatikan di sini bisa kita pakai sistem coret. 4 sama 16 sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 berapa? 1. 16 bagi 4 berapa? 4 ya. 9 sama 15 juga bisa. 9 dibagi 3 berapa? 3. 15 juga kita bagi 3 sama dengan 5. Jadi lebih sederhana, lebih mudah kita menghitungnya. 1 kali 3 sama dengan 3 per 5 dikali 4, 20. Jadi hasilnya adalah 3 per 20. Silahkan dicek jawabannya, diperbaiki jika ada yang salah. Ya, soal selanjutnya halaman 76 nomor 4 bagian B ya. Tentukan hasil dari 22 per 3 dikali 1 per 2 ditambah 4 per 5. Perhatikan, kalau ada tanda kurung pada operasi hitung campuran, baik itu bilangan bulat maupun bilangan pecahan, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung ya.
Jadi penjumlahan yang di dalam kurung ini dulu yang kita hitung. Yuk kita hitung. 2 per 3 kita jadikan dulu pecahan biasa. Bagaimana? 3 kali 2 6, 6 kali 3 kali 2 6, 6 tambah 2 8. Jadi 8 per 3 dikali, kita jumlahkan yang di dalamnya, jadikan pecahan biasa. 1 per 2 itu berarti 3 per 2 ditambah 4 per 5 ya. Kalau penjumlahan tadi bagaimana? Penyebutnya disamakan dulu. 8 per 3 dikali, buka kurung. Penyebutnya berapa sih 2 sama 5 ini KPK-nya? Cari KPK dari 2 dan 5. KPK-nya adalah 10. 10 dibagi 2. 10 dibagi 2, 5 kali 3, 15 ya. Ditambah 10 dibagi 5, 2 dikali 4 ada 8. Sekarang penyebutnya sudah sama-sama 10, baru bisa dijumlahkan pembilangnya. Jadi sama dengan 8 per 3 dikali, ini berapa nih? 15 ditambah 8 itu 23 per 10. Yuk, mana yang bisa kita coret? 8 sama 10 kita bagi 2. 8 bagi 2, 40 bagi 2, 5. Sudah, kita tinggal hitung. 4 kali 23, 92. 92 per 3 kali 5 berapa? 15. Ya. Kalau sudah sampai sini, ada yang jawab sampai sini saja? Boleh, benar. Tapi lebih bagus lagi jika disederhanakan. Bagaimana? Dijadikan pecahan campuran. Berapa dikali 15 yang mendekati 92? 6 kali 15 itu berapa? 90. Berarti 92 kurang 90 adalah 2. Hasilnya juga ya. Jadi hasilnya 6 2 per 15. Paham ya? Oke, soal selanjutnya halaman 77 nomor 11. Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta rupiah. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Yuk, kita hitung. Gaji 2 bulan tadi 3 juta. Berarti kalau 1 bulan 3 juta dibagi 2 ya. Juta dibagi 2, kita peroleh gajinya per bulannya adalah 1.500.000 rupiah. Sekarang untuk biaya sekolah berapa yang dihabiskan? Kita singkat, misalkan BS, biaya sekolah itu 4/5 dari gaji 1 bulan. 4/5 kali 1.500.000. Mana yang bisa dicoret? 15 sama 5. 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. 4 kali 3 berapa? 12. Nolnya ada 5. Jadi tinggal tambahkan. Jadi untuk biaya sekolah 1.200.000.
ribu. Pertanyaannya adalah berapa rupiah untuk keperluan dapur? Keperluan dapur itu 1/2 dari biaya sekolah. Berarti 1/2 dari 1.200.000. Misalkan BD ya, biaya dapur. 1/2 itu berarti pecahan biasanya adalah 3/2 kali 1.200.000 rupiah. (12 bagi 2) 6. 3 kali 6 18. Nolnya ada 5. Kita tambahkan sini, kita tuliskan. Nah, jadi hasilnya adalah biaya dapur yang dikeluarkan sebesar 1.800.000 rupiah ya. Bisa dipahami ya. Silahkan dicek jawabannya, diperbaiki jika ada yang salah. Sekarang bilangan berpangkat halaman 86. Coba hitung bilangan berpangkat 5 pangkat 8. Ingat ya, kalau pangkat berarti 5 pangkat 8 berarti 5 dikali 5 sebanyak 8 kali 2, 3, 4, 5. 6, 7, 1, 2, 3, 4. Berapa nih? 5 kali 5, 25 kali 5, 25 kali 5, bisa terusnya sampai 8 kali. Hasilnya adalah 390.625 ya. Ini hasilnya. Banyak Bu, ya emang banyak. Ingat ya, dikali bukan ditambah. 5 pangkat 8 berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 8 kali. Ya, lanjut halaman 87. Kalau tadi kita merubah bilangan berpangkat menjadi bilangan desimal biasa, sekarang bilangan biasa ke bentuk bilangan berpangkat. Di sini ada 9 juta. 9 juta kita rubah ke dalam bilangan berpangkat. Berarti 9 kali 10 pangkat berapa? Pangkat 6. Kenapa pangkat 6? Nolnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini boleh, betul. Kalau mau disederhanakan lagi bisa. 9 itu berapa pangkat berapa? 9 adalah 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. Tapi kalau mau jawab sampai sini juga boleh, nggak masalah. Sekarang yang C, negatif 1.500.000. Hati-hati ada tanda negatif. Jangan lupa ditulis ya. Negatif 1.500.000 berarti negatif 15 kali 10 pangkat 5. Ada juga yang jawab negatif 1,5 kali 10 pangkat 6. Boleh. Yang penting benar ya. Ini sama, nilainya sama dengan ini. Kalau 15, negatif 15 pangkatnya 5. Kalau negatif 1,5, 10-nya pangkat 6. Jadi kalau mau disederhanakan lagi bisa. Negatif 15 itu negatif 3
kali 5 kali 10. Mau sederhanakan lagi juga bisa. 10 itu 2 kali 5, berarti 2 pangkat kali 5 kali 2 pangkat 5 kali 10. Maaf, bukan 10, 5 ya, sudah disederhanakan kan jadinya 2. 10 itu adalah 2 kali 5, seperti ini. Atau sama dengan negatif 3 kali 2 pangkat 5 kali 5 pangkat 6. Jadi 5 pangkat 5 sama 5 pangkat 1, jadi 5 pangkat 6 ya. Boleh, itu boleh, sampai sini boleh juga, jawab ini juga boleh ya. Lanjut soal tentang KPK dan FPB di halaman 99. Soalnya pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Ketiga lampu itu mula-mula menyala bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning menyala setiap 4 detik, lampu hijau menyala setiap 8 detik. Pertanyaannya, tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Ingat di video yang sudah Ibu share kemarin, kalau ada soal cerita seperti ini, kata kuncinya kita cari. Di sini ada kata kunci bersamaan. Kalau bersamaan berarti tentang waktu. Berarti yang ditanyakan adalah, yang harus dicari adalah KPK. KPK dari 3, 5, dan 8. Boleh mencari pakai kelipatan atau pakai faktor, boleh. KPK dari 3, 5, dan 5, 4, dan 8. KPK dari 5, 4, dan 8. Ini angkanya 5 detik, 4 detik, 8 detik. Jadi berapa detik nanti dia nyala bersamaan, berarti cari KPK dari ketiga bilangan ini. Mau pakai cara apa nih? Mau pakai kelipatan boleh. Saya 5, kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 4. Sekarang 4. Dua 4, 28, 30,
32, 36. Kita sudah ketemu sama nih 20, 20, 40, 40. Kita cek lagi 8. 8, 16, 24, 32, 40. Mana yang sama di antara ketiganya? Ya. 40-nya. Jadi KPK-nya adalah 40. Jadi jawabannya nanti mereka ketiga lampu akan menyala secara bersamaan setelah 40 detik. Oke, jadi kalau yang ditanya bersamaan itu pasti yang dicari adalah KPK. Bisa dipahami ya. Soal terakhir, tentukan FPB dari 36 dan 48. Kayak apa? Kita pakai pohon faktor yuk. 36 bagi 2 berapa? 18 bagi 2 lagi 9 bagi, bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, berarti dibagi 3. Sekarang 48 bagi 2 ini berapa ini? Kalau 36 berarti kita tulis ya, 36 faktornya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 48. Faktornya 2 ya. 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 3. Kalau FPB itu faktor yang bilangannya sama. Mana yang sama? Dua dan 3 ya. 2 kali 3, benar seperti ini. Tunggu dulu, lihat pangkatnya. Pangkatnya ambil yang terkecil. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 4, mana yang paling kecil? 2 pangkat 2. Sekarang 3, 3-nya mana yang lebih kecil pangkatnya? 3 pangkat 1 ini ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3, 2 pangkat 2 itu 2 kali 2, 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 36 dan 48 adalah 12 ya. Ya, sudah selesai kita bahas semua soal yang sudah Ibu kasih kemarin. Silahkan dikoreksi jawabannya masing-masing yang sudah Ibu nilai, dan nilainya di bawah 75 silahkan diperbaiki dan kirim ulang jawabannya ya. Silahkan dipelajari semuanya untuk persiapan ulangan harian minggu depan. Oke. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.